pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Pak Joko. Pak Joko, kalau kita sadari saat ini sudah ada dua posisi penting yang diganti di sektor migas. Yang pertama adalah Dirut Pertamina, Dwi Sucipto, dan Kepala SKK Migas, Amin Sunaryadi. Dua-duanya bukan orang yang tadinya terlibat di dalam sektor migas. Orang yang benar-benar di luar bisnis ini, dan kemudian diharapkan bisa melakukan reformasi. Kalau Anda melihatnya ini sebenarnya sesuatu yang kita bisa berharap optimis bahwa mereka akan melakukan reformasi, atau justru akan butuh waktu lama karena mereka tidak begitu mengenal industrinya? Jadi begini, mungkin barangkali karena kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini besar begitu ya, dan beberapa waktu yang lalu dianggap banyak mafianya begitu. Jadi pemikirannya adalah udah orangnya juga harus diganti semua. Mungkin seperti itu. Karena apa? Apapun nama lembaganya, sebaik-baik sistemnya, kalau orang-orangnya tidak baik, ya tidak baik juga begitu loh. Akan mencari sela-sela di mana bisa bermain begitu ya. Nah, sehingga memang seperti itu. Jadi diganti semua. Jadi nantinya memang akan semuanya diganti. Ya, sekarang kan sudah diganti semua kan, menterinya, sekjennya, kepala SKK, Dirut Pertamina, ketua Komisi 7, itu kan semua udah di ini semua begitu loh. Nah, untuk supaya siapapun orangnya, pertama kita anggap udah bersih begitu ya. Iya. Kemudian sistemnya juga harus ditutup serapat-rapat, jangan sampai ada celah-celah orang untuk bermain begitu. Oke. Kalau bicara untuk menutup sistem, artinya kita harus bicara lagi ke revisi Undang-Undang Migas. Betul. Sebelum ke sana, kita harus tahu persis, kita evaluasi, tim ini akan mengevaluasi dari hulu sampai hilir bagaimana proses bisnisnya. Oke. Setelah kita tahu proses bisnisnya, di mana lubang-lubangnya begitu, kemudian lembaganya juga harus bagaimana, kemudian proses perizinan juga seperti apa, semua ini nanti dituangkan ke dalam revisi undang-undang. Nah, karena dasar hukumnya adalah undang-undang itu sendiri. Itu kita udah tahu perbaikannya, kalau tidak ditulis, nanti dasar hukumnya lemah begitu. Sehingga kita wajib mengetahui, next setelah orang-orangnya kita dianggap bersih semua, kemudian proses bisnisnya kita perbaiki. Dari hulu misalnya, proses dari mulai penawaran wilayah kerja misalnya, itu harus transparan, dan yang mendapat wilayah kerja itu harus perusahaan-perusahaan yang betul-betul benefit gitu loh. Artinya apa? Bonafit. Kemudian karena kan di migas ini padat modal, biayanya tinggi sekali. Teknologi, kemudian resiko juga begitu ya. Nah, sehingga harus perusahaan-perusahaan yang punya modal besar, teknologinya juga dia bagus, SDM-nya dia bagus, kemudian juga safety-nya juga dia, jangan sampai blowout kayak di Lapindo begitu ya. Nah, itu kan bisa menyebabkan efek jangka panjang yang kerugian masyarakat juga ikut melaksanakan rugi gitu. Nah, kemudian juga cost recovery misalnya, itu juga jangan kayak sekarang. Berapapun kita nggak bisa kontrol, dibayar oleh negara 100% lagi. Padahal dulu PSC generasi pertama, cost recovery itu dibatasi zaman Soekarno, cuma 40%. Artinya ketika kita dapat uang 100 di tahun pertama, hanya 40 yang kita bayar untuk cost, 60 udah kita bisa bagi. Tapi kalau sekarang 6 tahun cost recovery belum kita bayar, ya udah kita nggak dapat apa-apa gitu. Ini kan salah. Ini yang harus direformasi, atau kita rubah sistemnya. Karena Undang-Undang Migas sebetulnya sudah mengatakan semua biaya ditanggung kontraktor, gitu loh. Nggak ada lagi sistem cost recovery. Misalnya diganti dengan sistem royalty and tax. Royalty misalnya minimum negara dari setiap tetes minyak yang diproduksi mendapat 51 sen minimum, atau bisa sampai 85% misalnya. Kalau sekarang kan 85-15 itu semu. Apakah betul 85 ya? Kita dapat 85 kan enggak gitu loh. Misalnya seperti itu. Kita harus ada reformasi total, karena banyak orang mengatakan para mafia ini main di cost recovery gitu. Udah tahu barangnya, udah tahu objeknya, udah tahu di situ masalahnya, ya harus dihapus. Kalau nggak dihapus, orangnya dihapus, diganti. Lembaganya mau dibubarkan. Tapi kalau sistem yang nggak dihapus, ya akan bermain lagi gitu loh. Nggak bisa. Itu dari segi hulu. Kemudian dari segi hilir, bisnis prosesnya sekarang itu salah, begitu loh. Salahnya di mana? Harga subsidi itu kan harga yang diterima oleh masyarakat. Mbak, saya beli itu kan segitu. Nah, pada prakteknya itu para agen beli truk-truk itu justru membeli BBM subsidi lebih murah di depot dibandingkan yang kita bayar per liternya. Ini kan salah. Dia bisa langsung jual ke
industri, dia jual langsung ke laut, ke kapal. Ini kan salah. Nah, bisnis ini, proses bisnis ini yang harus dirubah kalau mau menghilangkan mafia BBM di dalam negeri di distribusi BBM. Yang kedua, sampai detik ini tak ada satu orang profesor pun ribuan yang bisa tahu berapa sebetulnya volume BBM sebenarnya yang diterima oleh masyarakat. Ini juga kan salah. Kita mau bikin RFID, kita mau bikin non-cash, itu selalu dihalang-halangi oleh mafia ini gitu loh. Oke. Sebetulnya yang harus dibayar subsidinya oleh negara adalah yang diterima masyarakat, bukan yang keluar dari depot. Keluar dari depot itu bisa diselundupkan, dilarikan ke kapal, dilarikan ke industri. Itu negara bayar. Ini kan salah gitu loh. Nah, ini yang harus dirubah sistem ini gitu. Kalau nggak dirubah ya akan begini terus. Oke, baik Pak Joko ditahan dulu, nanti kita masih ada segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk.